Dan ajibnya, Al-Hakim At-Tirmizi ternyata khatmul awliya di zamannya. Jadi beliau di zamannya khaus, lebih tinggi dari Imam Bukhari secara maqam walaya, tapi secara bab sihah, kesahihan hadis lebih tinggi Imam Bukhari. Maka Bukhari gelarnya Amirul Mu'minin fil hadis, dan tapi kalau beliau gelarnya di zaman itu Al-Ghaus. Dan itu Ghaus cuma satu, nggak boleh banyak-banyak ya. Kalau gosong banyak, Al-Ghasong. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan al-hikmatul ulya ya. Hikmah yang lebih tinggi, hikmahnya hikmah. Jadi beda dengan filosof, beda dengan motivator ya. Ini mereka bicaranya bukan dari kolbu lagi, tapi langsung dari ruh. Dari ruh transfer ke kolbu, kolbu baru masuk ke akal. Ini mereka ya. Nah, lalu di halaman 176 kita ringkas aja. Jadi ada ahlut thariq dan ada muhaddatsun. Ahlut thariq ini munajah. Maka nanti kalam-kalamnya pasti bisa disisipin syaitan. Kalau al-muhaddatsun la dakhla li syaitan, nggak bisa dimasukin oleh syaitan. Kenapa? Kalau ahlut thariq ini kalau dia nggak bermursyid, wah bahaya nanti. Kayak Ahmad Musaddiq, jadi nabi orang Betawi. Orang Betawi nggak mengakuinya. Ya kan? Di Parung ada Al-Mahdi. Tapi orang Parung nggak kenal dia siapa. Ngaku-ngaku aja dia. Emang Mahdi gitu mengaku-ngaku? Nggak mungkin Mahdi itu ngaku-ngaku. Seperti Nabi Muhammad sudah tahu dirinya Nabi semenjak umur 5, 6 atau 7 tahun. Kan sudah tahu dirinya Nabi. Aminah sudah tahu bahwa anaknya ini Nabi. Tapi nggak dikasih tahu ke orang. Beliau nggak bilang ana Nabi loh. Sampai ada perintah dari Allah bahwa beliau adalah kul annaka Nabi. Katakan bahwa engkau adalah seorang Nabi. Nah, perintahnya nih, kenapa harus disembunyikan dulu? Supaya hikmah yang Allah turunkan itu kembali. Jadi kesadaran basyariahnya sudah di atas basyar yang biasa. Al-basyaru lakal basyar. Lalu dikatakan di situ, wa kam min muridin ghalat. Di paragraf keduanya, banyak murid-murid yang ghalat. Dia kira itu muhadatsah ilahiyah. Itu kalam Allah masuk ke kalbunya, bukan. Itu hanya angan-angan dia ya. Istama'a ila najwa farakana ilaiha. Itu hanya angan-angannya dalam bermunajat. Dia kira itu adalah muhadatsah ilahiyah. Dikira dia ahlul hadis, ahlul muhaddats ya. Wa qad mazajathu an-nafs bidawahiha. Ciri-cirinya apa? Biasanya ada indikatornya. Jadi kalam itu membenarkan nafsiyahnya, kediriannya, egonya, syahwatnya. Kalau udah begitu ya, diketawain setan ya. Tuhaddisuhu nafsuhu bisyai'. Dia ngomong ke dirinya sendiri, fayahsabuhu minallah. Dia kira itu dari Allah. Hati-hati teman-teman. Makanya harus dikonfirmasi kepada mursyid, kepada guru. Ini kalam apa nih? Ya. Ini mimpi apa ini ya? Sahih atau enggak? Kalau nggak penting-penting aman, nggak usah diceritain. Nah, ini kayaknya angan-angan saya, udah skip. Tapi kalau yakin ini beda, ini ada sakinahnya, dan ini hak, nggak bisa ditolak. Lalu membuat kita tambah doyan zikir, tambah tenang berzikir, kan mahabbah begitu. Bikin kita suka menyendiri. Orang yang sudah cinta kan suka menyendiri. Makanya orang menikah, walaupun rumah orang tuanya kaya, ngontrak aja dia kan, pengen berdua sama istrinya ya. Lalu hal ya'manul majzub awil muhaddas an takuna nafsuhu ta'ti bimithli dhalika aw aduwwuh ya. Bagaimana dengan orangnya majzub yang kita sudah bahas sebelumnya, atau orang yang muhaddas? Aman enggak dia gitu? Qala, dijawab oleh beliau, fa ainal haqq was sakinah. Indikatornya adalah al-haq dan sakinah. Kemudian kama anna an-nubuwah min Allah fakadzalika al-hadis min Allah ala jihatin ma zakartu lak. Jadi nubuwah dan hadis itu sama-sama dari Allah. Bedanya ada ruh. Kalau ini bagi seorang ahlul hadis itu dia ada sakinah. Ada sakinah di kalbunya. Nah, kalau nubuwah itu mahrus bil wahyi war ruh, kadzalika al-hadis mahrus bil haqqi was sakinah. Jadi kita buat rumusannya. Kalau nubuat bersamanya ada apa?
ruh wal haq. Ar-ruh wal haq ini, ruhnya wali namanya sakinah, al-haqnya wali namanya al-mahabbah, ya, kira-kira seperti itu. Fan-nubuwah ya'ti biha al-wahyu war-ruh qarinah, ya. Wal hadis ya'ti bihi al-haq wal sakinah qarinu, was sakinah muqaddimatul nubuwah wal hadis fi qalbin nabi wal muhaddatsu sabit. Jadi hadis ruhiyah ini ya'ti membawa kebenaran, maka karena dia benar pasti orangnya tenang, sakinah. Qarinuhu. Sakinah itu bagi Nabi bedanya apa? Kalau ahlul hadis ini, kalau dia dapat kalamnya itu berbarengan dengan rasa tenang. Kalau Nabi sebelum dia dapat dia sudah tenang dulu. Nah, ini bedanya. Muqaddimatun nubuwah wal hadis fi qalbin nabi wal muhaddis sabit, ya. Wal hadis itu ada di qalbu Nabi, wal muhaddas sabit, sedangkan muhaddas itu tetap, ya. Ini yang dimaksud sakinah, ya. Wa summiyatis sakinatu sakinatan. Disebut sakinah itu sakinah. Kenapa? Li'annaha tuskinul qalba 'anil raibi wal hararah. Bisa mengademkan kalbu dari keraguan dan hararah. Nah, makanya teman-teman antum kalau zikir pasti hararah dulu biasanya. Hararah dulu, ada kemudian mulai sejuk. Nanti mulai hilang rasa panasnya, mulai hilang rasa sejuknya. Kadang-kadang melayang set kemana gitu. Kadang-kadang nggak ada lagi rasa itu, udah tinggal zikirnya. Apakah masih istiqomah? Udah dihilangin rasa lazahnya, nggak ada rasa apa-apa. Masih mau zikir nggak? Sampai akhir, ya. Ini bedanya kalau ahli Bani Israel, mereka nggak tahan menerima sakinah itu. Maka Allah turunkanlah tabut, di situ keluar suara yang membuat mereka tenang. Murid yang nggak sanggup, maka dia butuh guru, butuh majelis zikir. Dengan bermajelis itu dia merasakan tenang. Jadi seharusnya memang ummatun Muhammadiyah afdal min Bani Israel, karena kita nggak butuh tabut sebenarnya, ya. Kebelakangnya hampir sama lah, ya. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah, ini boleh disebut sebagai tanda basic bahwa seorang itu wali, ya. Kalau enggak jadi wali murid aja sama wali anaknya, ya. Semoga kita nanti diberikan atau segera diberikan al-hadis ini, atau boleh disebut dengan ilham. Sebenarnya ilham di bawahnya. Al-hadis ini ilahi, kalau ilham malaki. Kalau nafs disebut dengan khatir, ya, atau hadisun nafs. Kalau syaitan disebut dengan waswas, ya. Nasallallahu al-afwa wal afiya lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin wa khususan al-hadirin wal hadirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad